Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Ayu Fadila Fatihah. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yang terdiri dari Dewi Sirwi Nuril selaku ketua dan pembuat naskah, Teguh Tanujaya sebagai editor, Muhammad Ikhwan Amrullah sebagai pembuat konsep, Fadila Ferliazah sebagai pembicara 3, Yahya Alim Nugraha sebagai pembicara 2, dan saya sebagai pembicara 1. Materi yang akan kami bawakan adalah sebuah penggabungan 2 buah tugas yang diberikan oleh Ibu Juni Ramadana Winusa, Sarjana Psikolog, Magister Psikolog, selaku dosen pengajar kelas mata kuliah Public Speaking P2. Pembahasan kami adalah bagaimana cara menangani nervous dalam melakukan public speaking. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu public speaking. Pada dasarnya, public speaking adalah presentasi yang diberikan langsung kepada audiensi. Public speaking atau pidato publik dapat mencakup berbagai macam topik yang berbeda. Tujuan dari pidato bisa untuk mendidik, menghibur, atau mempengaruhi pendengar. Seringkali, alat bantu visual dalam bentuk slideshow elektronik digunakan untuk melengkapi pidato dan membuatnya lebih menarik bagi pendengar. Namun, ada juga hambatan dalam berpublic speaking, seperti perasaan khawatir atau tidak percaya diri. Dalam public speaking, disarankan agar dapat mengendalikan rasa tidak percaya diri dengan menjadikannya sebagai daya dorong atau energi positif yang diperlukan dalam persiapan berbicara dan saat tampil berbicara nantinya. Di lain itu, kuasai benar topik yang akan disampaikan dan kenali siapa audiens atau target berbicara kalian. Terakhir, kalian harus tetap tenang dan jangan lupa gunakan bahasa tubuh dan penampilan secara tepat. Terima kasih Ayu. Kedua, akan saya lanjutkan dengan sebuah fakta bahwa public speaking adalah sebuah keterampilan yang bisa kita pelajari secara otodidak. Dalam berpublic speaking, kita memerlukan kreativitas untuk mengolah kata. Sementara beberapa orang mungkin memiliki kemampuan berbicara yang cenderung kaku. Hal inilah yang harus kita hindari karena akan berpengaruh pada materi yang akan kita sampaikan. Cara mengatasinya bisa dengan sisipkan humor, gunakan intonasi yang berbeda atau hindari kata-kata atau Public speaking juga memiliki alur dan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, canalizing ideas, yakni proses memilih pesan yang akan disampaikan. Kegiatan yang dilakukan pada bagian ini adalah menentukan tema atau menyiapkan bahan yang sesuai dengan tema yang disajikan. Yang kedua, planning design, yakni proses merancang tata cara penyampaian pesan. Pada bagian ini, seorang pelaku public speaking wajib berpikir tentang halayak atau audiens. Dengan mengetahui latar belakang halayak, maka seorang public speaking akan tahu cara terbaik agar pesannya bisa dipahami. Ketiga, mapping your route, yakni merancang bagan cara dalam penyampaian pesan. Bagian ini penting diperhatikan. Dengan menyusun bagan atau kerangka yang baik, seluruh pesan akan tersampaikan dengan baik. Banyak pelaku public speaking yang akhirnya terjebak untuk berbicara terlampau luas atau melebar dari tema karena tidak menyiapkan bagan dengan baik. Dan yang keempat adalah acquiring knowledge, yakni menambahkan isi pesan yang disesuaikan dengan tujuan public speaking, baik ilmiah maupun bukan ilmiah. Bagian ini adalah penyempurnaan atau penjabaran lebih lanjut bagian sebelumnya.
bagian yang telah dibuat kemudian dilengkapi sehingga menjadi materi yang siap untuk disajikan. Jika keempat alur dalam berpublic speaking tak tercapai, yang mungkin dapat dilakukan adalah menyisipkan joke sebagai selingan atau bahkan kata-kata mutiara sebagai pembangkit semangat atau memberikan inspirasi. Hal ini berguna untuk menunjukkan rasa percaya diri dan menaikkan kekuatan cerita agar dapat meyakinkan dan mendapatkan perhatian audiens. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadil sebagai pembicara ketiga. Ya, terima kasih Yahya. Sekarang yang ketiga, saya akan lanjutkan dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana tanggapan ahli dalam menyikapi rasa cemas? Sebagai pembanding, kami memilih Bapak Barack Obama sebagai tolak ukur kami. Obama memiliki 3 cara untuk mengatasi berpublic speaking. Yang pertama, intellectual capacity. Yang kedua, penguasaan panggung. Yang ketiga, ritme berbicara. Yang pertama, intellectual capacity. Dalam berbicara di depan umum perlu menguasai materi, tetapi menguasai materi pun belum tentu bagus untuk public speaking. Perlu memiliki wawasan luas. Intellectual capacity yang tinggi akan membuat seseorang menjadi percaya diri. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap performa seseorang ketika berada di depan publik. Keterampilan berbicara tanpa kedalaman wawasan hanya akan membuat seseorang layaknya penjual obat di pinggir jalan. Yang kedua, penguasaan panggung. Ketika berbicara di depan publik, Obama selalu menjaga kontak mata atau bisa dibilang eye contact dengan audiensnya, dengan mempertahankan bahasa tubuh yang dapat memperkuat apa yang disampaikannya. Penguasaan panggung yang baik membuat Obama terlihat berkarisma saat berada di atas panggung. Yang ketiga, ritme berbicara. Sebagus apapun materi dan slide presentasinya, tanpa dukung persiapan di atas panggung akan menjadi sia-sia. Untuk membuat audiens mengarahkan perhatian pada presentasi yang dibawakan, ritme berbicara menjadi faktor yang penting. Ritme berbicara ini meliputi artikulasi dan intonasi yang benar. Tahu kapan harus berbicara lantang dan kapan harus berbicara lembut. Sebelum presentasi ini selesai, saya ingin mengutip apa yang dinyatakan oleh Barack Obama. Tak ada hal berharga yang terjadi di negara ini kecuali seseorang masih tetap berdiri ketika orang berkata kepada mereka, "Kamu tidak bisa." Dan kemudian orang itu menjawab dengan, "Ya, saya bisa." Demikianlah beberapa yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.